Demonstrasi kontekstual modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini kita akan menganalisis suatu video yang sudah ditayangkan dalam LMS. Sebelum memaparkan materi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Nyonya Mandi Mustikawati yang merupakan guru informatika di SMP Negeri 6 ini yang menjadi CGP Angkatan 11 Provinsi Bali. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 ini, adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Adapun hasil analisis video yang saya tonton di LMS yaitu dari video yang ditampilkan, adapun visi sekolah yang terungkap dalam video tersebut yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut adalah mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Nah, pertanyaan utama yang diungkapkan guru tersebut dalam video praktik baik tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan bagja dalam video yang pertama yaitu dalam B, buat pertanyaan. Tindakan pertama yaitu guru menuliskan penyemangat belajar di papan depan kelas yang membuat para murid ingin mencari tahu arti kata tersebut. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang telah ditulisnya di papan dengan mengajukan pertanyaan, apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Yang ketiga, di sini guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman yang disampaikan oleh murid terkait dengan hal apa saja yang membuat murid belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat, guru juga menanyakan apa saja yang disukai dari kelas mereka. Kegiatan atau tindakan bagja dalam video dalam tahapan A, ambil pelajaran. Di sini terdapat 4 tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid. Yang pertama, guru mengajak para murid di kelasnya untuk berkunjung ke kelas lain, yaitu kelas 2 dan kelas 6 saat jam istirahat, guna menambah inspirasi tentang kelas yang membuat mereka semangat belajar. Yang kedua, murid dibagi menjadi 4 kelompok dan mereka ditugaskan untuk mewawancarai murid yang ada di kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai belajar di kelasnya. Yang ketiga, murid mengidentifikasi ruang kelas serta mencatat tentang apa yang ada di kelas tersebut sebagai penyemangat belajarnya. Dan yang keempat, guru mengajak murid mendiskusikan dalam kelompok tentang apa yang mereka sukai dari kelas lain dan dari kelasnya sendiri. Kegiatan atau tindakan bagja dalam video dalam tahapan G, gali mimpi. Di sini terdapat 4 tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid. Yang pertama, guru mengajak murid untuk mengambil alat dan bahan yang sudah dipersiapkan untuk masing-masing kelompok. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menutup matanya sebentar dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar mereka. Yang ketiga, murid diajak untuk menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajarnya sesuai dengan yang mereka bayangkan dan dituangkan dalam kertas yang sudah disiapkan. Yang keempat, murid mempresentasikan ke depan kelas tentang gambaran impian dari masing-masing kelompok dan mencatatnya. Kegiatan atau tindakan bagja dalam video dalam tahapan J,
menjabarkan rencana. Terdapat 4 tindakan, yaitu yang pertama, guru mengajak murid untuk berkontribusi menentukan kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Yang kedua, murid menyampaikan hal-hal dan apa saja yang diinginkan di kelas impiannya di waktu yang sama. Yang ketiga, guru mencatat daftar kelas impian yang disampaikan oleh murid di papan tulis. Dan yang keempat, setelah guru membuat daftar kelas impian bersama murid, guru membagi tugas untuk setiap murid guna mewujudkan kelas impian muridnya, yakni belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Kegiatan atau tindakan bagja dalam video dalam hal ini di tahapan A, atur eksekusi. Terdapat 4 tindakan. Yang pertama, guru memberikan murid kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dan kelompok untuk mewujudkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru berdiskusi dengan murid untuk menentukan kapan pelaksanaan menata kelas impian mereka. Dan yang ketiga, guru dan murid mempersiapkan alat dan bahan yang sudah dicatat dan dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat, seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong menata kelas impian mereka yang menjadi penyemangat belajarnya. Dalam tayangan video yang ada di LMS, di sini adapun peran pemimpin dalam video tersebut adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis aset dan kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi murid dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, pemimpin yang mampu mengembangkan potensi murid dan orang lain. Dalam hal ini adalah murid. Terdapat beberapa modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran, dalam hal ini guru, dalam video tersebut dan bagaimana pemanfaatannya. Yakni yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal politik, yang keenam modal agama dan budaya, dan yang terakhir adalah modal finansial. Yang pertama modal manusia. Di sini guru yang mampu memetakan aset untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru yang selalu mendukung rekannya dalam menciptakan perubahan positif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, murid yang kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas. Yang pertama, modal manusia. Di sini guru yang mampu memetakan aset untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru yang selalu mendukung rekannya dalam menciptakan perubahan positif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, murid yang kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas. Yang pertama, modal manusia. Di sini guru yang mampu memetakan aset untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru yang selalu mendukung rekannya dalam menciptakan perubahan. Selanjutnya ada modal sosial, yang terdiri dari yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Bekerja sama dengan guru kelas 2 dan kelas 6, serta meminta izin untuk melakukan observasi kelas. Dan yang ketiga, murid kelas 2 dan kelas 6 yang ikut berkontribusi menjawab wawancara kelompok murid yang datang ke kelasnya. Selanjutnya ada modal sosial, yang terdiri dari yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Bekerja sama dengan guru kelas 2 dan kelas 6, serta meminta izin untuk melakukan observasi kelas. Dan yang ketiga, murid kelas 2 dan kelas 6 yang ikut berkontribusi menjawab wawancara kelompok murid yang datang ke kelasnya. Selanjutnya ada modal sosial, yang terdiri dari yang pertama, selanjutnya ada modal fisik, yang terdiri dari bangunan kelas yang dapat ditata sesuai impian murid. Kedua, hiasan dinding berupa gambar atau poster untuk menutupi bagian dinding yang rusak. Yang ketiga, rak buku dengan koleksi buku untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah meja dan kursi yang bisa diatur agar murid lebih nyaman belajar. Selanjutnya ada modal fisik, yang terdiri dari
bangunan kelas yang dapat ditahan. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam yang terdiri dari penggunaan bahan ramah lingkungan untuk menghias kelas impian. Selanjutnya ada modal politik yang terdiri dari kebijakan kepala sekolah yang selalu mendukung setiap perubahan positif demi peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada modal politik yang terdiri dari kebijakan kepala sekolah yang selalu mendukung setiap perubahan positif demi peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada modal politik yang terdiri dari kebijakan kepala sekolah yang selalu mendukung setiap perubahan positif demi peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada modal agama dan budaya yang ditunjukkan oleh murid dengan sikap santun dan hormat kepada guru dengan bersalaman sebelum masuk kelas. Yang kedua, murid dan guru bekerja sama secara bergotong royong untuk mewujudkan kelas impian mereka. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Yang pertama terdiri dari uang kas kelas untuk membeli alat dan bahan yang diperlukan dalam mewujudkan kelas impian mereka. Dan yang kedua, dana BOS yang bisa digunakan untuk kebutuhan belajar murid di sekolah. Nah, sekian paparan materi dari saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.2 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.